Yes, ini dia Miramar terakhir dan juga game terakhir kita di PMCO Grand Finals 2021 Spring Split. Di mana kita bakal melihat kali ini dari Torre Ahumada sampai ke arah Minas Del Sur. Ini akan memudahkan ya, cukup memudahkan hampir semua tim karena perpotongannya hampir 50-50 kali ini. Betul, sudah turun semuanya? Belum? Oh, belum ternyata. Myron akan turun di sekitarnya Tierra Bronca ataupun turun di sekitarnya scraping deket Del Valle-nya. Impala sayang sih, jadi lepas gitu. Jadi gak ada yang ngambil ke arah Impalanya. Mungkin RBR yang pengen balik lagi ke arah Impala. Mungkin. Kita bakal lihat lah. Karena tadi ya yang gue lihat Impala bisa-bisa ditinggalin. Jadi harusnya antara RBR atau tadi di antara Myron bakal kembali Myron gak bakal balik mengambil. lagi. Harusnya Myron begitu udah ya. turunnya di Bronca, udah di Tierra Bronca. Bronca. Kalau Impala nggak ada sih, cuma arahnya doang yang ke arah Impala. Ya cuma Rubik area doang. Weh, Rubik. Perang lagi Iya, dia perang lagi di San Martin. Wah. dengan tadi siapa ya? Ronde 2. Ada dua yang banyak tuh. Ada yang banyak lagi tuh. Ada yang kenok lagi tuh playernya. Dan zonanya menuju ke arah kanan. Apakah pasta kita bakal melihat zona ke pulau kali ini? Apakah Circle Legend yang akan muncul di pertandingan kali ini? Rubik sudah kehilangan dua player mereka, sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, langsung menuju ke bagian rooftop mencari korban-korban berikutnya dari tim Rima yang ada di Rimo yang ada di sekitar pemain-pemain dari Rubik ini. Betul, dari Rubik juga sudah kehilangan dua member mereka, perlu bermain lebih hati-hati dan Rimo juga lagi berwaspada banget ya. Gue kira sama-sama bonyok. Ini sama-sama bonyok kayaknya. Sama-sama hilang Bonyok dua. ya? Iya bener. Rubik Iya, hilang dua. Iya sama-sama bonyok. 2 lawan 2 nih, 2 lawan 2. Oke, Pedong udah mulai naik ke barisan yang paling tinggi yang ada di bangunan billboard ini. Tricky berada di depan pintu, sudah siap dengan weaponnya. Dua orang akan segera melakukan setup untuk melakukan push ke arah Pedong, di mana ada Weimer juga yang bakal membackup dari bangunan seberang jalan. Iya, kita bakal kayak ini dari seorang Rubik bertahan, Pedongs bertahan di atas dari rumahnya. Kayak nggak tahu deh. Rimo nggak tahu deh. Dipikir kayak di sebelahnya deh. Betul. Padahal ini di atasnya lagi. Dan ternyata 21 juga sedang melakukan perang dengan tim RBR. Sudah hilang. Netsnya ternyata berhasil dilemparkan lagi. Low cost-nya tinggi tapi berhasil connect dan membuat Pedong siap terkena knockdown. Posisi dari Wimmer juga sudah mulai ketahuan. Last man standing dari Rubik. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim Rimo dengan dua member tersisa. Pengen coba untuk memulangkan tim Rubik dengan satu orang doang pada game kali ini. Joe dan kawan-kawan tampaknya dua game berturut-turut dijegal di kota mereka ya. Game tadi oleh BFD, game kali ini oleh Rimo. Ya, kita bakal kayaknya juga diperkirakan mereka pelan-pelan ya. Oke, Tricky sudah dalam posisi yang sangat siap. Weimer berusaha memberikan backup dari bagian seberang. Satu pick tipis, tapi ternyata prediknya tidak terlalu tepat timingnya, langsung end. Dan Rubik Ya, bakal jadi tim pertama yang pulang. Ini menggunakan sniper kali ini masih coba untuk menangkap pergerakan lawan, tapi tampaknya dari tim Rimo setelah 2 game dijegal kali ini dia nggak mau kalah ya. Di game sebelumnya harus kabur, kali ini dia bakal coba ngelawan. Tapi RBR tampaknya bonyok-bonyokan dengan tim 21 dan 21 mendapatkan poin-poin yang manis sih menuju ke game terakhir kali ini. Dia poin-poin manis di awal permainan. Betul, apalagi 21 sekarang lagi butuh banget poin. Mereka ada di peringkat yang ke-7, 84 poin untuk mengejar Fixer setidaknya yang ada di peringkat 4 dengan 103 poin. Bedanya cuma 1 poin sih sama Myron. Ini gontok-gontok kan di Myron, Fixers, poin, Takai sama 21 Esport. Sebenarnya itu yang perlu kita highlight, yang perlu disorot terus-terusan. Peringkat 3, 4, 5, 6, 7. Yap, sampai peringkat 7. Sampai peringkat 7. Peringkat 7. Dan kita bakal kain juga dari tim 21 mendapatkan 2 poin yang berharga. Tinggal mengejar placement point yang maksimal juga untuk maksimalkan gameplay mereka. Tapi tampaknya dari 21 melihat Baby Iron tadi ya. Melihat Baby Iron. Betul, udah mulai dikejar. Dicari, belum ketemu, muter-muter tapi belum bisa menemukan targetnya di mana. Betul, tapi Bayu udah ngelihat loh tadi. Sempat ngelihat baby Ironnya di mana. Tapi belum tahu pasti karena depannya Banyu tuh lower ground kan. Takutnya dia udah pindah ke kanan ngeflank malah bahaya buat Banyunya. Dan Banyu sepertinya sudah mulai memberanikan diri. Ternyata tidak untuk melakukan pick off ke arah Baby Iron. Dia lebih memilih untuk regroup kembali bersatu dengan teman-temannya. Tapi Baby Iron sudah dalam posisi yang siap. Apakah Banyu bakal ditembak? Bakal di-push. Ternyata Banyu tidak ingin melakukan regroup. Tapi dia bakal langsung melakukan push menuju ke arah Baby Iron. Dan berhasil. Banyu. Satu permainan yang begitu bagus. Show off yang begitu baik. Banyu mendapatkan korban ketiga. Dan poin ketiga untuk 21 Esports.
Yes, kita bakal kain juga dari tim 21 dengan 3 poin yang mereka miliki. Mereka mendapatkan poin-poin ataupun modal awal yang sangat manis nih untuk mencoba mengejar peringkat ketiga dan juga keempat pada kesempatan kali ini. Perlu memaksimalkan gameplaynya, perlu juga untuk memaksimalkan setiap poin yang mereka dapati pada game kali ini karena nggak boleh sampai kelepas nih slot keempatnya Dan untuk tim ternyata 21. Mereka loh, tipis, ya. pedongnya ke revive. Pedongnya dari atas turun ke Oh bawah, iya, dia ke merangkak bawah, nyebrang dan ke revive sama Weimer. Gila nyampe ke perjuangannya. revive. Patut diacungi jempol. Boleh, boleh, boleh. Jauh loh dia jalannya, jauh banget loh. Lumayan dan itu dia sewaktu ngerangkak nggak ketembak sama Rimo yang gue heran. Hmm. Kita bakal lihat juga dari tim Rimo dan juga Rubik. Tampaknya keduanya pengen all out ya, pengen kelarin game kali ini dengan permainan all out mereka di fight awal ini. Gak ada yang mau sampai ngalah. Betul. Dan Tricky pun nggak mau ambil resiko, dia tahu udah disiapin. Karena kan ini TPP bisa diintip-intip ketika dia lagi pengen naik ke atas tangga, naik ke lantai-lantai berikutnya. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Rimo akan coba untuk nge-stun grenade dan coba ngebutain vision musuh kali ini ya. Mulai dikokang, dilempar, das! Dibutain, dimajuin, tapi belum menemukan targetnya. Akhirnya malah musuhnya pindah ruangan, ketemu one on one, play down ke area tumbang dua. Tumbang kali ini dan Pedong setelah tadi ditumbangkan malah menumbangkan tim Rimo 4 kill bagi tim Rubik. Taunting dulu bos, taunting dulu. Yoi, Rasa senang joget dulu. karena tidak susun di match terakhir. Ini kayaknya semua tim udah main lepas deh. Udah main lepas banget. Ya, Malah gue takutnya apa buat adanya tim-tim aja. yang ada di papan bawah nih. Yang ada di papan bawah yang udah kayak udahlah nothing tulus aja udah kayak udah pasti gak lolos, tinggal main placement aja, main udah nggak penuh tekanan jadi tabrak. Malah jadi ngerugiin tim-tim yang lagi kejar-kejaran poin. Biasanya kayak gitu. Iya. Ya, kita bakal lihat sih kali ini ya dari permainan semua tim juga apakah mereka bisa maksimal game terakhir terlepas dari lolos nggak lolos, tapi ada prize pool yang dipertaruhkan juga kayaknya oleh semua tim nih. Betul sekali. Myron juga sudah mulai melakukan pergerakan, langsung mengirimkan light ke bagian depan menyusuri jalur rotasi yang aman untuk 3 player Myron yang lainnya. Main aman aja. Ini juga sedep-sedep asem ini pergerakannya Myron. Blunder dikit aja. Waduh. Kesempatannya akan terkikis. Iya, tapi kita bakal lihat kali ini ya dari tim-tim yang bermain, kelihatan pas mana tim yang udah all out dan pengen nothing tulus, ada juga tim-tim yang pengen maksimalin game terakhir. Yang all out tabrak-tabrakan, yang masih butuh maksimalkan poin game terakhir, mainnya santai, rotasi, fokus untuk memaksimalkan placement poin mereka juga. Yap, betul banget kayak si Myron yang rotasinya juga lumayan cepat tapi bermain aman. Terus Fix juga tadi rotasinya cepat tapi bermain aman karena circle kan ke sebelah kanan. Mereka langsung ambil angle sebelah kanan supaya mereka nggak terlalu fokus kayak 360 derajat mereka jaga sisinya. Tapi mereka lebih mengamankan misal ya 180 derajat mungkin hanya ke bagian depan karena tadi kan dia ngambil di sebelah kanan. Belakang mereka laut. Kalaupun ada yang rotasi di belakang mereka itu pasti menggunakan kapal atau enggak berenang. Dan gua rasa untuk di match terakhir akan ada sedikit pemikiran yang seperti itu. Dikit banget dan kemungkinan besar nggak akan terjadi. Iya, kayak kita bakal lihat sih kali ini dari tim-tim yang bermain juga. Tapi ada sih Pak, kadang-kadang tim-tim yang pengen maksimalin poin mereka, mereka juga bisa menjaga apa ya? Bisa dia menjaga semangat mereka main galak tapi nggak sampai over. Jadi kayak ya main galak aja kayak biasa yang mereka main. Karena balik lagi ketika udah grand final, gaya apa yang paling baik dimaini? Agresif atau pasif? Nggak keduanya. Paling baik dimaini adalah gaya biasanya aja. Betul, gaya yang biasanya mereka mainkan di scrim mungkin atau di babak kualifikasi yang ngebuat mereka nyaman lah, se-enjoy-nya mereka main supaya nggak penuh dengan tekanan. Dan yang gue lihat dari tadi tuh beberapa tim yang emang lagi kejar-kejaran poin, terutama buat yang memperebutkan slot ke PMPL, itu mereka nggak ada yang ngubah strategi mereka terlalu besar gitu persentasenya. Kayak mungkin hanya ngubah 10-20%, nggak sampai di atas 50%, itu yang ngebuat mereka masih cukup percaya diri. Tapi kalau kita perhatikan tadi di mapnya Myron berdekatan dengan siapa tadi? NFT. Dan barusan kekeran dari Super Aim ngelihat satu motor yang bergerak sendiri tanpa ada orangnya. Karena render. Iya, karena render. Ya, kita bakal lihat kali ini juga dari tim-tim lain tampak ya. Kelihatan pas ya, temponya agak menurun ya pas ya. Yang awal-awal baru sekarang turunnya kayak parah sih. Turunnya parah sih ini. Semuanya main santai, nggak ada yang mau terlalu overpick, semuanya bermain dengan sangat hati-hati, nggak mau sampai ke take down sama sekali. Betul, mereka nggak mau ngelepas kesempatan apalagi buat tim yang udah ngebalap di match kelima tadi kayak Myron dan juga Fixers.
Udah ini dua tim ini bakal main sehati-hati mungkin, senyaman mungkin, tanpa ngebuat strategi utama mereka tuh kacau balau. Kadang kan kalau kita udah terlalu main hati-hati jadi takutan, jadi nggak main lepas, jadi gampang ke pick off. Harusnya ngelakuin A, jadi malah ngelakuinnya bukan B, malah bisa ngelakuinnya X, Y, Z gitu. Jauh banget dari planning yang udah Iya. mereka rencanain di awal-awal. Iya, baik lagi sih, namanya itu juga tahan pressure atau enggak sih, Pas? Balik ke tahan pressure Yap, atau enggak. mental ya. Mental, karena game terakhir gini ya, ini bukan masalah saya paling jago, tapi siapa yang mental paling kuat. Karena di game terakhir nih, percuma jago kalau kena mental. Percuma jago kalau kena mental. Oke. Aku setuju. Aku setuju. Percuma jago kalau kena mental. Skillnya nggak bakal keluar, terpendam. Nggak mau Iya, dikeluarin. Cakranya mampet, cakranya mampet. tekernya mampet, iya betul. Aduh, tapi ya itu sih, balik lagi. Namanya udah grand final, Oh, nggak cuma skill yang diadu, tapi mental juga diadu. Itu makanya pengalaman dan juga jam terbang lah. Itu bakal sangat betul. berarti ketika udah masuk grand final. Oke, dan 2-1 sudah mulai melihat pergerakan dari RR. Stacy bakal ditembak dengan menggunakan AKM. Jarang-jarang gua ngelihat AKM, RDS, nge-spray, jaraknya lumayan. Jaraknya lumayan, betul. Ya itu sih, kalau udah pemain-pemain yang udah calon-calon ke PMPL, udah bebas pas. Nembak apa juga jago pas. Kalau kita mau itu M4 full full stock aja juga kalah kita pas spraynya. Itu ngingetin ini gak sih, lo jadi kayak inget momen yang ngelihat Paraboy scope 6 pakai DP nggak goyang di coilnya. Itu pertama kali ngeliat itu bener-bener speechless banget sih gua. Zaman PMCO kan waktu itu global final ya. Iya, itu udah benar-benar biasa banget sih. Dan ini juga pas yang di PMWL, tembak jarak jauh banget pakai mini noscope pun kena. Betul, Iron Set doang. Ingat banget gue tuh. Tim Europe kan Harusnya. itu. Tim dari West, tim Tim dari Europe. West. Iya, itu pertandingan jarak jauh banget, nggak pakai scope, sambil berdiri, sambil jalan itu kena-kena terus pelurunya. Nggak ada yang miss-miss. Kalau kata orang awam mah, wah diinfus nih. Padahal mah bukan infusan, emang skill ya skill aja gitu. Jago mah jago aja gitu. Iya, jago Nggak jago ada aja. alasan-alasan Dan lain. circle kedua sudah mulai terlihat. Oh ini fix bonyok sih. Ini fix kalau dihajar sama Takai dan di-sandwich sama NFT, mereka bakal tergeser. Sudah mulai memantau, mereka mengambil bagian lower groundnya, tidak ingin keluar dari arah lower ground. Tapi kita lihat dari Takai sudah mulai mendengar beberapa vehicle, bunyi-bunyian yang cukup deras bunyinya di sekitar Crash. Iya, kita bakal kayak juga dari Crash masih muter-muter nyari informasi, belum menemukan targetnya dan NFT bakal langsung mengambil Ada lower NFT. ground. Terobos loh! Ini terobos loh! Jadi Halo? karena Takai ditabrak oleh Swavel! Dan ditembak dan Aduh. Swavel kenok. Sayang banget Swavel nggak berhenti terlebih dahulu di lower ground depannya dan langsung menerobos ke arah lubangnya. Oke, catat. Takai sekarang punya 100 poin kill. Bedanya 1 poin aja dengan poin 2K. Catat ya, ini kejar-kejarannya bedanya 1 poin. Myron, Fixers, poin 2K, Takai. Beda mereka hanya 1 poin aja. Iya. Gak bakal lihat kali ini juga dari permainan semua tim dapatkah mereka coba maksimalkannya kali ini. Oke. Pelan-pelan Dan bermuter. juga sudah mulai Ini panas. ke depan, freedom. Oke. Mas coba Oke. tuh melihat ke arah drone, ke arah depan. Lemparan bom menuju ke arah Crash belum mengenai. Drone langsung ngeflank tapi ada flanker lain yang langsung menggagalkannya dia juga. Flanker lawan flanker kali ini dari kedua tim ya. Counter flank ya. Counter flanknya sukses berarti. Counter Drone flank. mau ngeflank, kena counter, dan Kean yang tadinya mau ngeflank balik lagi. Ini strategi flankernya semuanya gagal. Karena saling melakukan counter, tapi Hades berhasil menjatuhkan Ramones begitu saja. Headshot, tadi bukan headshot, tapi tersungkur. Dan Ramones langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada 69 yang datang. Tidak disangka-sangka third party mengganggu pertempuran ini. Oh my god. Ini seru banget, men. Agresivitasnya masih tetap berasa loh, Flo. Tidak hilang walaupun tempo awalnya itu super lambat. Iya, tempo awalnya super lambat tapi akhirnya dimulai menuju ke akhir game. Permainan itu galak banget. Semuanya pengen saling menghajar tanpa ada ampun di antara satu dan lainnya juga. Bener-bener all out dari semua tim. Yes, betul banget. Dan Flippy juga langsung aware dengan apa yang di belakang mereka. Karena tiba-tiba 69 datang mengikuti dan memberikan backstep ke arah tim NFT. Flippy sudah siap dengan menggunakan weaponnya M4 30 peluru, tidak ada extendednya. Siap memberikan kejutan, tapi sepertinya nades yang bakal dilemparkan terlebih dahulu. Tidak memberikan 1% pun damage ke arah Flippy.
Flippy juga tidak bergeming kemanapun. Sementara di sisi lain di bagian rumah kena panjang lagi. itu dan juga SS bakal bertemu dan trade-nya terjadi. Kali ini bakal bertemu dua orang sudah berhasil diamankan langsung dipulangkan secara lobby point pertama untuk A2 kali ini. Dia langsung masuk menuju ke bagian dalam dari rumah panjang ini dan ada follow up dengan sangat cepat ditabrak langsung. Kali ini bakal ada close combat terlihat masih bermain di bagian dalam dari pintunya. Close combat lagi tidak melakukan front shoot tapi easy pick. Benar-benar mendapatkan easy pick. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Di sisi yang lain, Myron sedang melakukan fight untuk menambah poin mereka dan mengamankan slot di PMPL Season 3. Betul, bahkan Genshin Dogma di game terakhir meskipun mereka sudah pasti lolos dan pasti juara. Kayaknya mereka juga masih menjadi poin-poin utama atau maksimalkan poin mereka, tapi zona mental ke arah kiri atas di mana cuma ada 3 tim yang masuk ke arah safe zone. Point, BFD dan 21 yang masih bertahan, tapi MCH cukup mudah masuk ke area zona. NFT masih perang dengan Takai, tapi tampaknya NFT pulang ke arah lobby secara utuh. Betul, ini tinggal 11 tim yang tersisa. Rubik, Myron dan juga Genshin Dogma mereka bakal gontok-gontokan kali ini karena jarak mereka nggak terlalu jauh. Mereka berada di sekitarnya Impala. Impala ada 3 tim dan sepertinya dari GD mereka nggak mau ambil risiko. Mereka bakal langsung tetap melakukan rotasi mereka untuk masuk ke dalam zona. Mereka tahu daerah utaranya kosong, makanya mereka langsung mengamankan rotasi dan mengambil bagian utara supaya mereka dapat tempat di dalam circle. Di bagian belakang Myron bahkan mendapatkan Rubik, Pedong dipulangkan menuju ke arah lobby. Takai masih berusaha untuk mendapatkan satu pick ke arah tim Fix. Fix dan juga Takai. Ini juga 2 tim yang lagi kejar-kejaran untuk mendapatkan slot ke PMPL Season 3. Iya, kita bakal Takai juga kepengen maksimalkan game terakhir mereka lemparan bom menuju ke depan. Oh no! Tinggal lemparan bomnya. What a nice throw. Ada men. What pixel XP? Tapi masih ada Trust yang bertahan dari belakang pun ternyata Makubil masih bisa mendapatkan satu player dari tim Takai dan Takai pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Fix bertahan 4 kill mereka dapatkan membuat mereka kembali naik 1 peringkat ke peringkat ketiga, memastikan mereka mengamankan mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Ada 69 datang. Ini belum kelar, Flo. Belum kelar. Karena 69 bakal join fight juga dan masih ada Void juga di sisi belakang. Kalau Void bisa bertahan, bisa yang mereka yang ngejar top 3 atau 4 ya kali ini ya. Tapi lihat pergerakan dari 69, mereka langsung mengambil bagian high ground-nya. Mereka bakal menjadi third party untuk menghadapi Void dan juga Fix yang sedang melakukan fight, masih mencari keberadaan di mana Fix berada, tapi dia juga bakal aware dengan keberadaan Void yang sedang melakukan tembakan dari arah sebelah kiri. Di sisi lain Void juga ada third party MCH join to the fight. Void tersandwich oleh 3 tim. Ada tim 69, ada tim MCH dan ada Fix yang benar-benar men-sandwich posisi dari tim Void. Tapi sepertinya keputusan yang diambil sama Fix lebih baik karena mereka lebih memilih buat mundur dan mengamankan posisinya. Oh, tapi ada itu. Happy birthday. Belum sempat turun dan Fix dipulangkan menuju ke lobby. Oh my god. Fix pulang di urutan ke-9 dengan jumlah kill yang tidak terlalu banyak dan placement yang tidak terlalu bagus. Ini chance untuk Void mengejar dan juga chance untuk 21 coba merebut satu posisi dari Void dan juga Myron kali ini ya. Kita bakal lihat dari kedua tim masih fight juga, tapi kita bakal lihat dari tim GD dan juga tim BFD masih beradu tembak, masih beradu posisi juga. Kita bakal hands for you, coba untuk serangan, stay down dan kita bakal lihat tim Genshin Dogma meratakan lawannya dan memastikan 6 kill masuk untuk tim mereka. Ini Nichil nggak bisa dianggap remeh. Pergerakan dia bener-bener bagus banget, jiggle-nya dia, timingnya dia, jump shoot-nya dia. Wah, gila ini. Pas, ini baru zona ke-4. Lihat sisa timnya berapa? Tinggal 7. Ini bisa stop di zona ke-6 ke-7 loh. Iya, 6-7 udah bisa beres ini. Wah, bouncingnya gila, skillnya cok. Ini pindah bener-bener open banget sih. Ini bener-bener mengerikan banget. GD dapat circle. Ini tergantung ini ya, Myron, Void, 21 yang merebutin slot ya? Betul, tinggal Myron, Void 21 ya, Myron, karena Void. iya betul. Iya betul. Aduh, Myron lagi ditembakin, di-tapping dengan sangat cepat dan 1 orang diamankan. Nate dari 69 menumbangkan 1 player dari Myron, akan langsung di-push. Joyce mengambil sisi sebelah kiri, 1 orang masih bersembunyi di balik smoke, bersembunyi dengan cukup tenang. Ada spreader dari smoke, Anji berada ditumbangkan, tapi masih ada spreader dari smoke dari bagian dalam dari shake-nya. Sudah mulai keluar, Joyce terkena cicilan David, tapi masih bisa bertahan di bagian dalam. Di bagian luar, Luzon pun sudah mulai mengisi dalam 2 detik lagi, masih melakukan spray dan Myron dipulangkan menuju ke arah lobby. Oh my god, akan ada pergeseran untuk tim-tim yang akan masuk ke PMPL season yang ketiga. Ini benar-benar chaos banget, ini benar-benar pecah banget. Itu pun akan langsung melakukan rotasi, bakal menuju ke arah Void 2K
Kali Hasan maybe masih bisa mengumpet, masih bisa bersembunyi dan masih bisa berpegang shooter, tapi bakal ditabrak sama seorang Narcos. Ditabrak, Barbar Gaming is real, tapi Narcos SP-nya cukup low, ditabrak begitu aja dan pick off oleh 21 Esports Season dari arah belakang dan ada steal kill, tapi Nate berhasil menumbangkan rekannya sendiri. What a nice game untuk game terakhir di hari ini. Betul, 5 tim tersisa, 15 masih alive. Kita lihat semua tim scrambling mencari posisi dalam circle kali ini. Dan Void menyisakan 2 player MCH. Kali ini nggak pulang di awal, tapi bertahan dengan 4 anggota mereka. Poin bisa ngebalap nih, poin bisa naik, MCH bakal langsung rotasi di tengah jalan dengan cukup percaya diri. Maximum bakal memberikan covering fire dari bagian mobil ini. Sementara zone dari MCH berhasil diamankan, itu mendapatkan zone langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin bertahan dalam satu LPK, tapi mereka masih belum masuk ke dalam zona. Tapi MCH bakal langsung tabrak menuju ke arah A2. Genesis Dogma bisa nyayur, mereka punya kompon, mereka punya high ground, mereka punya kontrol yang bagus banget. Dan Maximum running shoot, mobil sudah mulai meledak, tapi Molotov membakar diri dia. HP-nya semakin berkurang dan Maximum langsung tersungkur, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. A2 masih bisa bertahan di tempat mereka saat ini dan 10 kill untuk A2. Kenapa gak dari awal kalian main kayak gini A2? Bener-bener galak banget kita bakal dari tim Void kali ini terobos aja lah masuk ke arah zona. Coba mengamankan spot dan bakal display down oleh seorang Gremory. Ditabrak, dan kali ini dari tim Void langsung mengamankan top 4 dengan 2 point kill. Tapi tembak-tembakan dari tim 21 terus lontarkan ke bagian bawah. 21 kalau chicken pas, kalau chicken bisa aja ngar nih lepas. Bisa, tapi lo lihat apa yang dilakuin sama Dubs. Sebelum baginya berhenti, dia pindah ke kursi belakang buat nembak satu player yang lagi berusaha pindah untuk menuju ke bagian belakang dari baginya tadi. Gokil, fast respon banget tuh. Ya, ini kalau udah chicken gila. Bisa rebus slot nih, bisa rebusin slot mereka. Betul, kalau 21 chicken, 21 kill berapa? Kill 5. 5 kill, hashtag 4 berarti 8 poin dah. 20, wait. Bisa? Hashtag 40. Kalau kan kalau mereka 15. Kalau mereka chicken iya. Kalau chicken iya 20. Kurang lebih iya 20. Kurang lebih butuh 10 kill lah kalau mereka mau aman ya. Betul, tapi Nate yang sudah mulai dilemparkan, kita bakal fokuskan kembali dan Nate siapa? 3 tim tersisa, A2 21, juga Genesis Dogma, tapi Genesis Dogma gila. Mereka tidak menurunkan tempo permainan mereka tidak menurunkan kualitas mereka bermain lebih lepas lagi. 9 player tersisa kali ini, 3, 4, dan juga 2. Untuk jumlah dari 3 tim yang tersisa, sudah mulai mengeker apakah ada orang yang bersembunyi di balik smoke. Di dalam smoke, ada tapping juga dari seorang Bong. Smoke yang ditutup oleh Bong dari arah sebelah kiri untuk menutup angle shootnya dari arah Genesis Dogma. Burungnya bakal dibiarkan terbang ke udara, mungkin karena dia udah disunat jadi dibiarkan terbang ke arah udara. Sementara Banyu masih bermain di bagian atap, lompat-lompat manja, vaultingnya berhasil dan punya angle yang cukup bagus untuk melihat ke arah Genesis Dogma. Iya, kita bakal lihat juga ada 14 yang dilakukan oleh Son Chisun persis di dalam area zona di high ground. Jadi nggak bisa ketembak kalau tim-tim lain manapun. Foxnya pelan-pelan menyelinap, coba memotong pergerakan tim A2 yang tahu bahwa mereka perlu meng-clear tim 21 kalau pengen masuk ke area zona. Dan bombs ketahuan lagi oleh seorang Banyu dari high ground. Tertangkap kali ini, sedang pindah posisi dan kali di pelanggar lebih 6 kill masuk ke tim 21. Ini harusnya mereka bisa chicken nih. Betul, harusnya 21 bisa chicken. Harusnya ini momen mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Penonton mana suaranya? Mantap, tepuk tangannya buat para penonton. Dan kali ini 21 Esports benar-benar punya high ground advantage yang begitu bagus di antara tim-tim lainnya. Satu orang yang ingin melemparkan smoke tapi sudah mulai terpantau dengan Foxa yang menggunakan Scar L dan juga scope 6-nya. GD bakal dibiarkan di arah sebelah kiri karena posisi dari Nichil sudah mulai ketahuan. Jadi bakal dipantau juga sama tim-tim yang lainnya, tapi Foxa terus-terusan ngeker menuju ke arah A2. A2 hanya menyisakan 2 player mereka, 4, 2, dan juga 1. Nichil tidak ingin melepaskan kesempatan ini, dia masih ingin bertahan, membiarkan A2 bertarung dengan 21 terlebih dahulu. Makanya juga terobosan dari tim A2 maju ke depan, langsung nge-front daerah smoke ke depan. Dapatkan Nogo, mengacak-ngacak tim 21, lemparan bom kedua kali ini menuju ke bagian depan lagi, ledak bomnya, belum mengenai targetnya tapi cukup memberikan pressure ke arah tim 21. Betul, ini bakal langsung ada speed, tapi reload, oh no! Foxnya reload dan Nichil mendapatkan Foxa. Satu blind spot yang tidak terprediksi, ternyata Nichil mempunyai timing shoot yang bagus karena Foxa dan membuat Foxnya tersungkur. Blue Zone sudah mulai menghimpit circle ke-7 akan segera terlihat kemanakah circle bakal berpindah. Ternyata tidak berpihak kemanapun. Semuanya butuh bergerak, dan Dogo kali ini masih seorang diri aja bergerak perlahan-lahan, tidak menimbulkan step yang terlalu banyak. Tapi kalau misalkan Bong lihat ke arah lower ground, ini bakal menjadi angle shoot yang begitu bebas. Tapi Bong low HP dan dia masih bisa bertemu angle shoot dengan melakukan proning. What a nice move dari seorang Bong. Dia masih bisa mengamankan posisi dia saat ini dan harus langsung melakukan healing.
Banyu masih dalam keadaan tenang dan Browning di tengah jalan, tapi Nets dari Narcos mendapatkan 2 pemain dari tim 21. Ini disaster. Nets dari Narcos membuat 21 harus melakukan reset dari formasi mereka. Pelan-pelan nge-proning ke depan, itu tampaknya pengen coba untuk menumbangkan tim 21 yang masih berada di balik ujung zona kali ini ya. Pelan-pelan Narcos bakal coba mengokang bom ataupun menyelamatkan Dogo. Dogo bakal dibiarin dulu. Dogo bakal dibiarkan dulu ya. Ya, Dogonya bakal dibiarkan Coba karena dari Narcos dia nggak bisa naik ke atas. Kalau dia naik ke atas bakal ketembak sama si Nichil. Nichil perlahan juga sudah mulai melakukan pergerakan, dia berpindah bentuk arah balik dari jeraminya dan mobil bakal ditembak oleh seorang Chisun dan Bong meminta untuk di revive tercover dengan adanya satu Merado yang masih bisa digunakan bersembunyi juga dan wow! Bong mendapatkan satu orang terakhir dari A2. 4 lawan 1. Ini harusnya bakal menjadi winner chicken dinner untuk 21 Esports. Mereka bisa aja lolos, tapi kita harus menunggu momennya terlebih dahulu. Kita harus menunggu hasil perhitungan poin yang sesungguhnya. Nichil, orang diri aja berusaha melakukan pick ke arah lane pick ke arah sebelah kanan dari celah yang cukup dekat untuk menambahkan satu player dari tim 21 Esports. Tapi Nets bakal dilemparkan langsung spray. Darahnya cukup low. Netsnya tersapu begitu saja dan 21 Esports mendapatkan chicken dinner yang terakhir di hari yang kedua PMCO Grand Final Indonesia.